Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bapak Laksono dengan NIM G2/2024 akan melakukan proyek akhir dengan mata kuliah manajemen jaringan, dan di sini saya akan mengerjakan untuk yang benar soalnya sebagai berikut. Dan ketentuan yang di dalamnya juga ada. Dan yang terakhir, menunjukkan responasi perangkat mengenai command prompt. Nah, dan ini adalah tabel yang akan saya gunakan untuk di bagian Cisco Packet Tracer. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama, di sini saya sudah melabeli terlebih dahulu supaya lebih mudah dan lebih cepat. Sudah ada satu server, 2 buah PC marketing, 2 buah PC pengadaan, 2 suite untuk marketing dan 1 suite marketing dan server, dan 1 suite untuk pengadaan, lalu 3 router. Yang satu ialah router ini untuk router pusat, ini router Bandung, dan ini router Semarang. Terdapat 2 router, yang satunya adalah router Bandung, suite Bandung, yang satunya ialah suite Semarang, dan didukung oleh 1 PC Bandung dan 1 PC Semarang. Oke, langsung ke bagian pertama dulu. Kita akan ke PC marketing dengan bisnis network ID-nya adalah 195.162.25.64. Ini saya menggunakan network ID-nya 64 dan transpose-nya adalah 65.126. Di sini saya menggunakan yang 66. Langsung saja kita berikan kabel untuk menyambung ke sini. Nah, di sini terdapat FA0. Jadi FA0 itu seperti apa? Inilah FA0 dan FA01 yang di sini. Di sini masih kuning, tunggu sebentar dia akan hijau. Lalu kita lanjut ke bagian fisik kedua dari marketing. Lalu kita sambungkan. Nah, di sini ada terdapat FA0 juga sama seperti yang di sini, lalu FA02 seperti ini. Di bagian sini FA02 jalur kabelnya, lalu kita pasangkan ini terlebih dahulu ke bagian router pusat, lalu kita pasangkan bagian server ke switch marketing dan server. Nah, yang dimaksud di sini FA0 seperti ini sama dengan 2 PC yang sebelumnya. Terus FA04 adalah jalur kabelnya, dan FA02 ialah penghubung untuk ke router. Di sini saya ada sedikit kesalahan menulis, ya betul, ada sedikit kesalahan menulis, harusnya FA0 juga. Nah, sudah yang bagian sini, dan di sini masih merah karena belum saya hubungkan. Lalu kita lanjut ke PC pengadaan, kita sambungkan sama seperti PC yang bagian atas. Nah, lalu kita sambungkan lagi switch ke router pusat. Lalu kita ke PC Bandung. Dari PC Bandung kita ke switch Bandung. Di sini saya menggunakan 1 PC saja. Mulai dari switch kita sambungkan ke router Bandung. Oke, ini sama seperti yang di atas.
Untuk anda router, kita gunakan kabel serial DCE dimulai dari sini terlebih dahulu. Oh ya, ada yang sedikit keliru. Kita masuk ke router pusat ke HVIC 2D. Kita matikan dulu, kalau tidak terlihat kita bisa dibuka zoom. Nah, kita klik, lalu kita masukkan, lalu kita nyalakan. Jika ingin memasukkan harus kita matikan terlebih dahulu, kalau tidak dimatikan tidak bisa. Kita zoom out boleh, langsung kita close. Lanjut ke router selanjutnya, sama seperti router yang sebelumnya, kita matikan terlebih dahulu, kita masukkan, lalu kita nyalakan. Nah, sudah. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ialah kita memasang kabel serial DCE. Kita gunakan serial 00 ke bagian sini. Ini juga serial 0 juga sama. Lalu di router pusat ke router smart dengan serial 001. Sini juga serial 001. Oke. Jika seperti ini, langkah selanjutnya ialah kita nyalakan terlebih dahulu apa yang akan dinyalakan. Untuk di router pusat kita nyalakan semua. Nah, di sini nanti kita isi, bentar. Ini kita overclock dengan terlebih dahulu. Berubah semua ya kawan. Nah, hasil. Kita menggunakan kita lihat terlebih dahulu ya, gunakan apa saja. SE01, GIG00 dan serial 001 saja. Ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah nyala. Lalu ke bagian zoomnya, saya juga lihat terlebih dahulu apa saja yang dinyalakan. GIG00 kita nyalakan juga. Lalu ke serial 00 juga kita nyalakan. Nah, sudah hijau semua. Oh, belum, ada satu yang belum. 5 ada satu juga nih yang masih merah. Menyalakan. Oke, kita lanjut lagi. Ada sedikit trouble di bagian laptop. Oke, di sini sudah masih merah-merah karena kan belum diaktifkan di bagian sini. Kita geser juga. Gigabit internet normal kita on kan, lalu gigabit internet 01 kita juga on kan, serial kita on kan juga.
di serial kita langsung setting di clock rate-nya aja ya di 12.500, jam lalu juga sama 12.500. Sudah itu semua ini, lalu kita lanjut ke bagian mana dulu, kita ke bagian PCB, ke bagian PC, ke config, di setting, sorry salah, kita menggunakan static, kita terus aja yang sudah kita beri lagi di sini, kita beri 195, 160, 25, 66. Nah di sininya kita ganti 25 menggunakan sudah menggunakan 2192. Nah untuk default gateway nya seperti yang di atas, ada 195, 160, 25. Nah, oke, sudah kita lewat, lalu lanjut ke isi yang bawahnya, 195, 160, 25, 67. Soalnya juga sama, kita ganti jadi 192, dan default gateway-nya kita ganti 195, 160, 25, 65. Oke, terus kita masuk ke bagian server, kita ke desktop, ke IP configuration. Di sini juga sama 195, 160, 25, 10. Ini juga sama ini, kita cover 192. Di sini kita ganti gateway-nya jadi 195, 160, 25, 65. Oke. Oke, sudah masuknya ke PC pengadaan, ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita menggunakan 195, 160, 25, dan hostnya dari 1 sampai 62. Jadi awal kita menggunakan 25.1, dan nanti di subnet masknya kita menggunakan di 192. Oke, 195, 160, 25.1. Sini juga, sini juga 192. Di subnet masknya di bagian bawah default gateway itu 195, 160, 25.1. Oke, sudah, kita ke bagian bawah, ke PC kedua, 195, 160, 25.3. Selanjutnya kita 192. Lalu default gateway-nya berapa? Default gateway-nya 195, 160, 25.1. Mengapa kita kasih pelabelan seperti ini? Supaya kita lebih mudah dalam mengerjakan dan dalam mengisinya. Oke, sudah, kita isi bagian isi PC-nya terlebih dahulu.
Nah, di sini ya kita ke Persib Bandung. Persib Bandung berapa kita lihat di sini. Persib Bandung adalah karena tempatnya adalah 24 satu kali pemilihan 195 60 25.1.28. Terus range IP hostnya adalah dari 129 sampai 158. Saya sih sesuai lagu yang kita berikan 195 160 25 138. Nah, di sini kita ganti menjadi 22A. Ini kita hapus. Target ini kita ganti jadi 195 160 25 37. Oke. Lalu kita ke PC Semarang, ke IP konfigurasi. Kita lihat IP Semarang subnetnya dia berapa? Dia 240. Lalu dan IP-nya ada 195 160 25.160. Lalu range host IP-nya adalah 195 160 25 161 sampai 174. Lalu kita isi aja IP-nya sesuai dengan pelabelan 95 160 25 170. Ini berapa tadi yang 240. Lalu subnet smart default gateway-nya ialah 95 160 25 169. Oke, di bagian isi kita sudah semua, bagian support sudah. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya ialah router. Kita masuk ke bagian router. Nah, kita bagian masuk router, lalu bagian Gigabit Ethernet 00. Di sini sudah kita on kan. IP address yang kita masukkan ialah IP address ini yang kita masukkan ialah 195 160 25 65. Kita ketik 195 160 25 65. Lalu subnetnya kita ganti menjadi 192. Lalu di internet 001 juga sama 195, namun ada yang berbeda di bagian akhir 25.1. Nah, sama Spanyol pun juga sama. Lalu kita ke bagian serial 00. Ini sudah saya ganti program menjadi 12 125.000. Kita lanjut. IP Indonesia IP-nya ialah 195. Kita di serial 000 195 160 25 salah klik 25 185. Karena selanjutnya kita menggunakan 252 berbeda dengan di GIG tadi ya. Di bagian nomor 5 dan 6 menggunakan subnetnya ini 255 255 255 252.
ini 195 network ID-nya 25188 dengan range-nya dia mulai 185 lalu ke 186. Lanjut kita ke bagian seri 001. Nah di sini juga sama, sudah saya rubah tadi menggunakan saya ubah ke sesuai dengan soal perintah soal. Ini cara memasukkan IP-nya ya 195 160 25189. Dan match-nya juga masih tetap sama menggunakan 252. Lalu kita lanjut, kita sudah di router pusat, kita lanjut ke bagian router Bandung di bagian atas. Nah di bagian ini yang kita butuhkan ialah tidak semuanya yang kita isi, namun cuma beberapa saja yang pertama di 3 DIG 0 nya kita isi. DIG 0 nya kita isi seperti yang sudah jadi tabel sini. Kita isi menjadi tetap 195 awalnya, lalu 160 lalu 25 terus 137. Ini ya taruh DP7 bisa dapat dari navigasi mas dia mulai dari 129 sampai 158. Lalu max-nya berapa? Desain max-nya menggunakan 224. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke serial 00. Jadi tidak semua kita isi. Di sini menggunakan IP 195 160 25 186. Oke. Nah, di sini juga sama-sama berbeda ya. Kita menggunakan 252 seperti yang di sini. Oke, sudah. Kita pindah ke router Semarang. Router Semarang juga hampir sama dengan router Bandung. Kita mulai dari GIG 00. Di sini saya menemukan IP 195 160 25 169. Nah, kita lihat terlebih dahulu 169 kita dapat dari mana. 169 network ID di sini adalah 160 dan range IP-nya dia mulai dari 161 lalu sampai ke 174 dan broadcast-nya adalah 175 kita dapat dari sini. Lalu subnet-nya kita menggunakan berapa? Subnet-nya kita menggunakan 240 lalu kita sudah di bagian jelasnya langsung kita enter saja. Kita masuk ke bagian serial 01. Berbeda dengan yang atasnya tadi kan ada di serial 00. Nah, kan 195 160 25 190. 190 kita dapat dari sini. Lalu sama kelasnya berapa? Sama kelasnya adalah 252
252 dari mana? Dari sini. Nah, ketika sudah kita lakukan, kita lanjut ke mana? Kita lanjut ke bagian router pusat. Untuk mengisi bagian statik, karena saya menggunakan statik, yang pertama ialah kita mengisi 195 atau 60 25 titik 160, lalu 255 255 254. Next loopnya adalah 195 atau 60 25 190. Nah, langsung kita edit. Nanti ini akan berhubung ke salah satu router. Di sini kita ganti belakangnya aja, yang 128. Di sini menggunakan 224. Di sini 186. Kita edit. Nah, fungsinya ini untuk apa? Nanti untuk terhubung ke router Bandung dan Semarang. Itu udah kita close. Nah, untuk selanjutnya ialah kita ke router Bandung. Router Bandung kita isi apa di bagian statiknya ialah kita isi untuk bagian admin adalah 0.0.0.0. Lalu di bagian maxnya adalah 0 pertama 0. Lalu di next loopnya ialah 195 160 25 189. Nah, kita edit. Kita mulai 185 kebalik. Nah, ini untuk router Bandung. Lalu untuk router Semarang juga sama, 0 0 0 0 juga 0 0 0 0. Sini untuk 95 160 25 189 ADP. Nah, kita sudah konfigurasi semua, kita coba satu-satu. Kita exit terlebih dahulu. Sebelum saya sudah membuat, nah, enter saja. Nah, lalu kita coba salah satu, misal di router Bandung. Kita ping aja, ping 195 160 25 186. Nah, perfect. Artinya kita tersambung. Lalu kita coba lagi ke bagian router Semarang. Kita ping aja, dia berapa, ini berapa, kita lihat. Nah, kita ping aja 195 160 25 190. Perfect. Sukses rate bisa. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Dan kita mengetes di bagian command prompt. Kita coba dari PC marketing.
kita mau mengetes untuk ke PC pengadaan, tapping saja 195 160 25.1. Nah, kalau munculnya Retriform artinya berhasil, tidak ada error. Nah, kita akan coba ke PC pengadaan yang kedua ya, apakah juga bisa. Tapping aja ping 195 160 25.3. Jadi RTO satu kali tidak masalah, dan selanjutnya sama Retriform berhasil satu kali RTO tidak masalah. Kalau tiga atau lebih dari 3 RTO itu berarti ada yang salah di bagian konfigurasi kabel atau yang lainnya. Nah, kita lanjut coba ke PC Bandung. Kita ping 195 160 25 38. Kita tunggu sepertinya akan sama kayak biasa, terjadi satu kali RTO. Upgrade-nya sudah bisa, tidak masalah. Langsung ke bagian PC Semarang, tabel ping 195 160 25 170. Kita panggil lagi. Nah, bisa semua. Lalu kita coba panggil server, apakah bisa. Ping 195 160 25 70. Nah, bisa. Oke, sudah bisa. Sekarang saya coba yang dari PC Bandung menuju ke server terlebih dahulu. Kita urut dari atas. Ping 195 160 25 70. Kita tunggu sebentar. Sama seperti yang tadi, terjadi satu kali RTO. Namun selanjutnya sudah bisa. Retriform lanjut ke PC marketing 1. Kita coba, kita panggil IP nya 195 160 25 65. Di sini saya menggunakan statik bukan dinamis, ya, dimana tadi terdapat dua pilihan menggunakan statik atau dinamis, dan menggunakan statik. Nah, lalu ke PC marketing yang kedua, kita coba semua apakah berhasil. 160 25 67. Sepertinya akan terjadi satu kali RTO lagi, tapi itu bukan masalah yang besar, bisa kita perbaiki. Nah, sudah, langsung ke PC pengadaan. Ping 195 160 25.1. Nah, langsung Retriform berarti tidak ada kendala yang seperti ini. Mungkin masih ada sedikit kendala dan nanti bisa kita perbaiki, bisa kita sempurnakan. Lalu ke PC kedua pengadaan, kita panggil pin-nya 195 160 25.3. Nah, berhasil. Lalu kita ke PC Semarang.
langsung tambahkan gini aja. Oke, berhasil. Nah, lalu kita coba yang dari visi Semarang, apakah bisa. Kita dari server lagi, ini 195, 160, 25, 70. Berhasil. Lalu misalnya ke visi 1 marketing, berhasil juga. Langsung ke visi 2 marketing, berhasil juga, berhasil dengan lancar, tidak ada kendala. Langsung ke visi 1 pengadaan, berhasil juga. Lebih home, tidak ada kendala sama seperti di visi marketing. Lalu ketik ke sini, berhasil. Langsung ke visi Bandung, kita coba 138, sama, berhasil. Nah, sudah berhasil visi. Tadi kita belum mencoba yang bagian router Bandung dan router Semarang. Tanda itu tadi kita ngediknya seperti gimana. 190. Oh iya, kita mulai dari visi Semarang, kita ketik exit, terus kita enter 1 kali, lalu kita ketik ping 195, 160, 25, 185. Juga start artinya berhasil. Kita coba yang ke bagian router Bandung, apakah bisa, apakah tahu ada kendala. 60, 25, 8. Oh, berhasil juga guys. Oke, aman. Lalu kita coba yang dari PC dari router Bandung. Ini ke router pusat terlebih dahulu, kita ping 192, 195, 160, 25, 185. Berhasil, tidak ada kendala. Langsung ke bagian bawah, ping 195, 160, 25, 190. Oke, berhasil. Sudah tidak ada kendala dan semuanya bisa semua. Oh ya, di sini sebelum saya pilih label nama, saya pilih nama dulu. Java, terus Laksana G2124. Oke, udah. Oke, sudah tidak ada kendala dan semua bisa berjalan dengan lancar. Ada kendala tadi satu di bagian router pusat yang terjadi error, namun itu bisa diatasi. Sekian dari saya, Java Wilaksono. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.